Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan ya tentang pengenalan tools pada Microsoft Office Word 2007. Nah, sudah siap kan anak-anak? Pinter. Anak-anak pasti sudah siap. Nah, kemarin kan kita sudah mengawali ya, sekarang tinggal melanjutkan. Nah, sekarang mulai di menu backlight-nya itu tentang mengatur ukuran, margin, dan lembar kerja ya. Nah, dalam menu backlight, nah ini ada tab them. Di sini ada group themes. Nah, group themes ini ada beberapa icon menu yang memiliki fungsi berbeda-beda. Nah, themes ini tema, kemudian colors, font, dan efek. Fungsinya itu untuk mengatur sebuah layar tulisan di themes ini. Kemudian pada menu color itu memberikan warna pada huruf, sedangkan font itu tema fontnya. Kemudian efek ini ada bayangan, memberikan efek-efek pada font lah, memberikan bayangan, memberikan ketebalan dan sebagainya, itu di efek ini. Selanjutnya di menu di group pack setup ya, ada beberapa icon, yakni yang pertama ada margin. Margin itu seperti ini, fungsinya untuk mengatur spasi dan sisi tepi kertas ke ujung tulisan, baik itu atas, bawah, samping kanan, dan samping kiri. Orientation itu mengatur orientasi kertas, jadi landscape memanjang atau potret membujur. Sedangkan size itu mengatur ukuran kertas dan jenis kertasnya. Nah, di sini ada pack setup. Masih dalam pack setup ya, ada kolom itu untuk mengatur jumlah kolom penulisan atau membuat tulisan menjadi beberapa kolom. Nah, biasanya ini untuk koran dan lalu bricks ini mengatur break ya antara halaman penulisan yang satu dengan halaman penulisan selanjutnya. Line numbers itu untuk mengatur penomoran lini. Dihafalkan ya anak-anak icon-iconnya ini ya. Icon-iconnya dan fungsinya kayak gitu. Kemudian di hyphenation itu untuk mengatur hyphenasi, yaitu untuk memisahkan suku kata dengan tanda hubung secara otomatis. Masih di menu pack setup ya anak-anak ya. Jadi masih di menu pack setup itu ada grup pack background, ada 3 icon di sini, ada watermark, pack color, dan pack border. Watermark itu memberi sebuah watermark pada halaman penulisan. Nah, seperti iconnya seperti itu ya. Jadi ada tulisan, nanti ada bayangannya itu dinamakan watermark, bayangan tulisan pada kertas itu namanya watermark. Pack color mengatur warna background kertas, warnanya. Pack border mengatur garis halaman. Paragraf, nah paragraf ini seperti ini. Nah, kalau menu home kita juga bertemu dengan icon menu paragraf. Sekarang juga sama. Pengaturan paragraf ini lebih spesifik lagi pada layar tulisan. 2 menu di dalamnya yaitu indent berfungsi untuk mengatur jarak tulisan dari arah sebelah kiri atau kanan. Left itu kiri, right itu kanan. Nah, aplikasinya biasanya pada penulisan yang menggunakan bullet dan numbering. Biasanya pada saat kalian menggunakan bullet dan numbering bisa ini digunakan. Kemudian spacing itu untuk mengatur spasi antara paragraf yang sebelumnya atau setelahnya secara spesifik dengan satuan PT. Nah, spacing, spasi, jadi untuk mengatur apa? Spasi ya, benar. Jaraknya, jarak hurufnya itu mengatur spasi. Selanjutnya masih di menu backlight yaitu ada arrange. Nah, arrange ini
ada beberapa ya anak-anak, ada yang namanya icon position. Nah, position itu seperti itu. Fungsinya ini adalah untuk menginsertkan atau menambahkan tulisan seperti gambar, bring to front untuk memposisikan suatu objek dengan objek lainnya. Selanjutnya ada send to back, itu untuk mengirim objek terpilih ke belakang objek lainnya. Jadi send to back itu untuk mengirim objek terpilih ke belakang objek lainnya. Nah, itu untuk pengaturan depan belakang kayak gitu dari suatu huruf. Ada text wrapping, berfungsi untuk mengatur objek seperti gambar, seperti penempatan di gambar di baik tulisan, tengah maupun sebagainya. Alignment ini untuk mengatur posisi objek lepas. Sedangkan group untuk mengelompokkan beberapa objek menjadi satu grup. Rotate digunakan untuk memutar dan membalik suatu objek yang terpilih. Nah, rotate, merotasi. Selanjutnya, setelah menu backlight ada menu reference. Nah, pada menu reference ini ada beberapa ya, ada grup table of contents, kemudian ini ada footnote. Kita akan mempelajari yang penting-penting saja ya, maksudnya yang biasa kita gunakan. Nah, table of contents ini tuh mengelola daftar isi. Kemudian insert footnote itu untuk memberi footnote, untuk menyisipkan catatan kaki. Nah, memberikan catatan kaki, jadi rujukan yang berada di bagian bawah halaman atau footer itu. Kemudian endnote itu menyisipkan catatan di akhir bab. Lalu di bagian citation, nah, menyisipkan kutipan langsung pada daerah kursor aktif. Citation. Masih di menu reference setelah tadi ya. Selanjutnya adalah bibliografi untuk menyisipkan daftar pustaka ke dalam file dokumen aktif. Insert caption untuk membubuhkan keterangan seputar ilustrasi atau gambar yang sudah disisipkan. Insert table of figure untuk menyisipkan daftar isi gambar yang disisipkan ke dalam dokumen. Sedangkan insert index untuk menyisipkan daftar kata atau indeks ke dalam dokumen. Lalu selanjutnya menu My Links. Nah, di menu My Links ini ada Start Mail Merge. Itu untuk membuat surat yang biasa atau berupa email untuk banyak orang. Nah, kayak gitu ya simbolnya. Kemudian Select Recipient itu membuat daftar penerima surat. Edit Recipient List untuk mengubah daftar penerima surat. Sedangkan Insert Merge Field untuk menambah informasi mengenai penerima surat. Nah, berhubungan tentang surat menyurat itu ada di menu My Mailings. Jadi kita nggak usah tuh ngetik satu-satu dengan nama berbeda, sudah ada mailings ini mempermudah kita. Preview result untuk melihat hasil surat yang dibuat dan daftar penerima surat. Find recipient untuk mencari daftar penerima surat. Finish and merge untuk mengetahui bahwa surat yang dibuat sudah lengkap. Nah, selanjutnya ini sudah ya, ini anak-anak ya. Yang ini sudah.
Find recipient, finish and measure. Lalu ada menu view. Setelah menu My Links ada menu view. Nah, menu view ini tampilnya seperti itu ya. Ini untuk lembar kerja, menampilkan ruler, zoom, dan seterusnya. Kita akan mempelajari satu-satu di dalam menu view. Ada yang namanya dokumen view. Nah, dokumen view ini fungsinya untuk mengatur tampilan lembar kerja. Seperti yang dapat kalian lihat, ada print layout, full screen reading, web layout, outline, dan draft. Tapi yang biasanya kita gunakan adalah print layout ini, yang normalnya atau yang biasa kita gunakan saja pakainya print layout. Show atau hide artinya menampilkan atau menyembunyikan. Nah, dengan cara gimana Bu Nufi? Dengan cara di checklist. Kalau kalian pengen menampilkan ruler, tinggal di checklist. Pengen menampilkan grid lines, tinggal di checklist. Nah, kalau tidak ingin menampilkan, checklistnya tinggal diklik lagi, maka akan hilang. Zoom itu untuk memperbesar atau mengecilkan ukuran. Nah, ukuran tampilan. Zoom di sini bisa membesar mengecil. Kemudian ada one page, satu halaman, two page itu menjadi 2 halaman. Ini menggunakan persen untuk memperbesar, memperkecil menggunakan persen, bisa 50%, kita tulis sendiri keinginan kita, 75% itu di situ. Windows. Nah, pada Windows menu ini berfungsi mengatur, memunculkan jendela kerja baru, menggabungkan 2 atau lebih jendela kerja, dan juga men-split atau juga untuk switch Windows. Jadi ini biasanya kita gunakan kalau kita pengen membuka dua Word tapi bisa kita lihat semuanya. Nah, itu lewat ini. Macros. Ini untuk membuat sebuah sistem makro yang dapat dikoneksikan bagian jendela Microsoft Word yang lain. Itu pakainya macros. Baik ya anak-anak, itu yang bisa Bu Nufi sampaikan pada hari ini. Silahkan kalian pelajari, buka Microsoft Word di rumah, latihan-latihan sendiri. Insya Allah minggu depan kita akan mulai belajar mempraktekkan membuat jadwal mata pelajaran ya anak-anak di Microsoft Word. Nah, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.